Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonisa Syahrani dengan NIM 132410143. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi PGSD kelas 24A2. Saya akan mewawancarai seorang driver Shopee Food. Kenalkan, saya Ali Persa Santoso, saya seorang driver Shopee Food. Saya seorang mahasiswa semester 7 yang melakukan freelance sebagai driver Shopee Food. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan Anda menjadi driver Shopee Food? Saya menjadi driver Shopee Food itu dimulai dari tahun 2024, di mana saya sudah mulai kosong kuliahnya, jadi saya sambil menjadi driver Shopee Food. Apa alasan Anda memilih menjadi driver Shopee Food? Sebenarnya banyak pilihannya, selain Shopee Food juga ada GoFood, ada GrabFood, tapi saya memilih Shopee Food pertama karena teman juga banyak yang jadi anggota Shopee Food. Terus yang kedua, karena kerja menjadi kurir Shopee Food itu seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood itu fleksibel kerjanya, jadi nggak terpatok waktu gitu. Jadi saya bisa mengerjakannya kapan saja. Berapa jam biasanya Anda bekerja dalam sehari? Kalau untuk jam kerjanya itu fleksibel ya, biasanya kalau yang rata-ratanya saya mulai dari jam 5 sore sampai jam setengah 9 malam gitu. Jadi jam-jam waktu orang ramai. Apa tantangan terbesar saat mengantarkan pesanan? Tantangan terbesar mengantar pesanan itu membedakan orderan fiktif atau bukan. Jadi kalau misalkan orderan fiktif itu terkadang kita tidak bisa membedakannya dari alamatnya, biasanya jelas, terus orang yang bisa dihubungin, tapi tetap saja itu nggak menjamin kalau misalkan kita datang itu orang yang benar atau bukan. Biasanya itu sesuai feeling aja sih, kayak kalau misalkan dia ditelepon susah itu biasanya ya fiktif. Apakah pernah mengalami error atau kendala saat menggunakan aplikasinya? Error kendala di aplikasi itu biasanya di Maps ya. Biasanya kalau misalkan kita baru buka aplikasinya, biasanya Maps-nya itu di Jakarta gitu. Jadi nggak di posisi asli saya. Terus kedua ada di chatnya itu biasanya suka ngeblank, kita ngechat tapi nggak masuk ke customer. Nanti itu harus di refresh ulang aplikasi itu baru bisa. Bagaimana pengalaman Anda menghadapi pelanggan yang menyebalkan? Kalau menghadapi pelanggan yang menyebalkan itu pertama tetap bersikap profesional, jadi tidak membawa emosi ketika sedang bekerja. Nah, saya itu seperti misalnya ada customer yang susah dihubungin, nggak mau jawab, nah itu kita harus tetap santai pembawaannya, nggak boleh marah-marah. Tapi caranya itu dengan coba terus menghubunginya dengan telepon. Terus juga ada customer yang asal aja ngasih alamatnya, jadi jauh dari titik alamatnya. Nah itu nanti kita konfirmasi ke customer enaknya di mana. Terus yang pasti biasanya kalau customer nggak bisa dihubungin ya nanti saya nanya ke orang sekitar. Apa harapan Anda ke depannya sebagai driver Shopee Food? Harapannya sebagai driver Shopee Food itu yang pasti banyak orderan ya, banyak orderan gitu. Terus juga mungkin kalau untuk aplikasinya sih mungkin lebih ke argonya sih. Sebenarnya argonya saya rasa kecil sih. Jadi kadang sejauh udah sebenarnya yang paling penting itu uang untuk parkir. Biasanya kalau aplikasi GrabFood, GoFood itu udah ikut parkir sama aplikasinya. Kalau Shopee Food itu enggak gitu. Jadi kita harus pakai uang pribadi dan minta ke customer gitu. Jadi di luar ongkos biaya kirim. Iya, misalkan argonya 7.000, tapi yang parkir harusnya jadi 8.000 gitu. Nah kita 1.000 tadi harus minta ke customernya.